Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Rizpianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Saudaraku, Yosua adalah orang yang ditentukan untuk menggantikan Musa, untuk memimpin umat Israel dengan janji bahwa Tuhan akan menyertainya. Bahkan, tidak seorang pun akan bertahan menghadapi Yosua seumur hidupnya. Sungguh sebuah janji yang luar biasa yang diberikan Tuhan pada Yosua. Hal ini untuk menunjukkan pada Yosua dan kita semua pada zaman sekarang ini bahwa Allah yang disembah Yosua dan kita adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup menuntun, membela, menyertai, bahkan memberi kemenangan sampai kita menikmati semua janji-janji Tuhan. Namun kenyataannya saudara, hari-hari ini banyak orang mulai meragukan janji-janji Tuhan. Apalagi ketika harus menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan atau diharapkan. Sampai ada yang berpikir bahwa mungkin Tuhan sudah lupa akan janjinya untuk menolong, menuntun, dan memberkati hidupnya. Bahkan tidak jarang orang mulai meragukan janjinya. Saudaraku, saat ini kita mau belajar dari kehidupan Yosua yang begitu banyak mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ada beberapa nilai kehidupan dari Yosua yang dapat kita ambil untuk kita melakukan serta mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun nilai kehidupan Yosua sebagai berikut, saudara. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-5. Seringkali kita menyalahkan Tuhan ketika kita gagal. Padahal seringkali kita gagal karena kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Kita lebih suka mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-5 mengingatkan kita bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua adalah berjalan menurut jalan-jalan Tuhan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Yosua diperingatkan untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mengapa? Karena Tuhan tahu ketika kita mulai keluar dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan, maka kita akan menemui kegagalan dalam hidup kita. Sebab itu, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk tetap berjalan pada jalannya dan tidak menyimpang dengan alasan apapun juga. Yang ketiga, percaya dan memiliki iman yang teguh. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saudara, keteguhan hati, iman yang teguh dan percaya yang sungguh-sungguh akan menghasilkan kekuatan Allah yang dahsyat. Kita harus tetap menyadari dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita.
Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Bahkan Dia sangat rindu untuk memulihkan dan memberkati hidup kita. Saudaraku, ingatlah selalu ketika Allah berjanji untuk menolong kita, berjanji untuk menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberi kemenangan, bahkan memberkati hidup kita, maka percayalah bahwa semua itu akan digenapi asal kita tetap teguh beriman dan percaya, tetap berjalan pada jalan-jalannya dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Sebab Dia Allah yang berjanji, yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Kami percaya akan setiap janji Tuhan dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan pasti menggenapinya bagi kami. Ajar kami selalu setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, serta memiliki iman yang teguh. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami saat ini. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Yang saat ini sakit Tuhan, sembuhkan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup dalam tekanan, di dalam persoalan hidup, dalam pergumulan. Mari ya Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan mereka. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari ya Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan kiranya pandemi global ini boleh segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Dan mari saudaraku kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.